baru-baru ini mengalami cedera, jadi setelah berolahraga jadi mengalami cedera kemarin. Kami memohon maaf untuk tidak dapat menghadirkan beliau pada seminar kali ini. Baik, untuk kemudian mempersingkat efisiensi waktu kita, kami akan langsung saja mengarahkan mikrofon atau waktu kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Galuh Bayu Ardi, SOS MSI. Assalamualaikum, Bapak Galuh Bayu Ardi sudah hadir di ruang Zoom? Insya Allah sudah. Okay. Suara saya jelas enggak ini? Iya, jelas. Okay. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Galuh Bayu Ardi, SOS MSI. Baik, saya bacakan saja. Beliau nama lengkap Bapak Galuh Bayu Ardi, SOS MSI, tempat tanggal lahir Magelang 16 Mei 1975, berprofesi sebagai dosen program studi pendidikan geografi IKIP Negeri Pontianak, kemudian S1 ditempuh di Universitas Gadjah Mada jurusan antropologi, kemudian S2 ditempuh di universitas yang sama, Universitas Gadjah Mada dengan jurusan studi kependudukan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian agak sedikit heran kenapa latar belakang akademis yang pemateri ini kali ini itu berbeda ya dari sebelumnya. Kalau misalnya Bapak Ajun Purwanto memang dari S1, S2 dan S3 itu ditempuh pada jurusan atau linearitas yang sama. Bidang akademisnya adalah geografi dan pendidikan geografi. Namun beliau ini pada antropologi dan studi kependudukan. Di sini kita akan mencoba melihat gitu ya bagaimana pemanfaatan sistem informasi geografi ini sebenarnya sebenarnya secara tidak sadar kita sudah gunakan sehari-hari. Cuma kali ini kita akan membahas bagaimana penguasaan sistem informasi geografis ini sudah mempengaruhi cara kehidupan masyarakat atau memandang bagaimana masyarakat sebenarnya dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan bagaimana mereka mengelola lingkungannya. Baik, tanpa banyak kata lagi, saya persilakan kepada Bapak Galuh Bayu Ardi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ini saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Dan satu lagi, salam Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Pak Senat Kejubata. Nah, di sini mungkin saya akan langsung saja. Di sini saya melihat, saya mungkin tidak sampai ke sistem informasi geografinya ya, karena di sini saya menjadi atau sebagai mana semua rata-rata yang awam, di sini saya hanya akan membahas informasi geografinya, karena tadi secara teknis sistem informasi geografi bagaimana itu disusun, aspek-aspeknya apa saja sampai pada penggunaan atau peruntukan sistem informasi geografi itu seperti apa. Saya mohon izin share untuk materi. Oke, oke, sudah nampak ya? Oke. Ya, sudah. Nah, di sini sebetulnya judulnya judul saya di saran beberapa teman satu tim kemarin. Jadi di sini judulnya melangkah menuju literasi ekologis dengan pendekatan spatial citizenship. Nah, di sini nampaknya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat
eksklusif istilahnya, atau istilahnya itu mungkin ibaratnya cukup berat. Tapi di sini sebetulnya maknanya sangat sederhana sekali. Jadi literasi ekologis ini kita terjemahkan saja sebagai ini kata-kata konseptual yang mungkin sulit atau tidak mudah dipahami, tapi intinya kita bagaimana kita berwawasan lingkungan, bagaimana kita semuanya memiliki sebuah kesadaran atau tanggap. Literasi di sini saya lebih mengartikan pada tanggap, paham, bagaimana kita mensikapi atau kita berperilaku ataupun akhirnya kita secara ekologis kita itu tetap apapun yang kita lakukan itu berwawasan lingkungan. Nah, di istilah dulu adalah berwawasan lingkungan. Jadi berwawasan untuk kelestarian, berwawasan jadi ketika kita melakukan apapun, baik itu apa namanya, apa istilahnya, bukan mengeksploitasi, tapi memanfaatkan lingkungan, baik itu untuk pertanian, untuk pembangunan dan lain sebagainya, itu berwawasan lestari, atau yang hari ini populer sebutan lestari itu adalah sustainable, atau istilahnya berkelanjutan, sustainable yield, berwawasan keberlanjutan. Nah, di sini literasi ekologis itu saya sederhanakan seperti itu. Jadi biar nggak terlalu rumit. Nah, di sini sebetulnya pada dasarnya kita sehari-hari itu sudah pasti kita apa namanya berada di dalam suatu lingkungan, atau sering tadi Pak Ajun tadi menyebutkan kita berada di dalam sebuah ruangan, kita ruang-ruang dalam arti ruang yang terbatas oleh sekat-sekat dinding, ruang ataupun ruang yang memang itu terbuka. Jadi kita memang saling terhubung, bagaimana kita dengan hewan-hewan ternak kita, mungkin kalau yang ada di desa, lalu kemudian bagaimana kita dengan tempat tinggal kita, bagaimana kita dengan cara kita membuang sampah, apakah kita sudutkan ataukah tersebar dan lain sebagainya. Jadi literasi terhadap lingkungan ini, jadi apapun yang kita lakukan itu lebih mempermudah dalam pengelolaan lingkungan sehingga meminimalisir masalah, karena tidak mungkin seandainya kita itu benar-benar menghilangkan masalah lingkungan, karena sampai hari ini udah apa namanya mungkin udah hampir 100 tahun hingga saat ini berbagai macam berbagai macam penelitian, berbagai macam seminar, berbagai macam perkembangan percabangan atau perkembangan spesialisasi ilmu dalam kajian lingkungan, tapi sampai hari ini pula masalah-masalah dalam lingkungan tersebut belum juga selesai, atau ada beberapa yang bisa diatasi, tapi di sini akhirnya kita lebih pada wawasan untuk mengelola itu semua. Nah, di sini tadi setelah literasi ekologis atau ini tadi saya katakan bahwa ada istilahnya di sini ada istilah lagi dengan pendekatan spatial citizenship. Ini kalau misalnya bisa kita refleksikan bersama, ini adalah kemampuan kita semua sebagai individu atau kita bersama-sama dengan jaringan sosial kita, itu bisa berpartisipasi dalam, ini mungkin terlalu tinggi juga, dalam pengambilan keputusan spasial masyarakat melalui produksi refleksif dan penggunaan geomedia. Maaf kalau bahasanya kacau, ini bahasa terjemahan memang. Dan di sini maksudnya kemampuan refleksif, lalu bagaimana kita berpartisipasi dalam pengambilan keputusan spasial, dalam arti di sini kita semua sebagai individu itu berhak untuk mengetahui atau berhak untuk menyadari bagaimana lingkungan kita berada di mana, itu kita berhak tahu. Kita berada di mana itu kita berhak mempunyai apa namanya dengan kondisi spasial citizenship ini. Mungkin dalam sebuah ruang kita istilahnya tidak ada kata tersesat di sini sebagai apa namanya citizenship ini, atau saya menerjemahkan citizenship ini sebagai masyarakat awam di sini, dan bukan apa namanya bukan
ahli geografis atau bukan. Jadi kita sebagai masyarakat awam di sini. Dan apa yang digunakan? Kita sebagai masyarakat awam itu tentu saja sudah menggunakan atau sudah sadar atau tidak sadar. Kita sudah mengakses semua informasi geografi dengan sesuatu yang kita genggam, dalam arti gadget hari ini. Udah berapa tahun gadget populer. Saya masih ingat ketika kesadaran tentang ruang ini, maaf saya agak memberikan contoh yang mungkin nampaknya main-main, karena ini citizenship, ini orang-orang awam. Itu ketika sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya menemukan salah satu sisi dari bisa menyadari ruang dan mengenal hampir seluruh kota Pontianak, nama-nama masjid, lalu kemudian monumen-monumen yang seperti misalnya Tugu Pancasila dan lain sebagainya yang sebelumnya saya tidak tahu, saya akhirnya tahu. Nama-nama masjid juga saya akhirnya tahu dari game Pokemon waktu itu. Karena di sana menyertakan atribut-atribut atau informasi geografis di sana. Jadi atributnya kita langsung tahu. Jadi ketika kita tahu, lihat ada peta virtualnya, peta dari yang mengacu pada Google Map. Nah, di situ kita yang tadinya kita tidak menyadari bahwa di situ ada monumen, di situ ada lokasi-lokasi dengan peruntukan tertentu yang kita udah akrab sekali, sering kali lewat mondar-mandir ke sana, tapi tidak tahu itu apa. Atau mungkin saya yang tidak peduli, tapi begitu saya menggunakan hal tersebut, ya, bermain game tersebut yang di sana ada unsur informasi geografinya, saya justru bisa mengenal tempat-tempat ini. Seperti misalnya jembatan Lancang Kuning misalnya. Jembatan Lancang Kuning saya itu tidak pernah tahu, atau itu bahwa jembatan PAL 3 itu saya tidak tahu awalnya. Tapi begitu kebetulan ada monster Pokemon yang besar dan di situ ada keterangan lokasi. Oh, ini namanya jembatan Lancang Kuning di sekitar Sungai Jawi waktu itu. Oke, itu salah satu bagaimana seorang citizen, bagaimana seorang warga awam atau masyarakat awam itu ternyata di dalamnya itu sudah memiliki semacam kesadaran yang lebih, walaupun melakukannya secara tidak sadar, kesadaran akan ruang, nama-nama tempat dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini penggunaan geomedia dalam geomedia seperti kalau misalnya yang secara fisik seperti peta, bola virtual di sini mungkin globe langsung, atau GIS seperti yang tadi Pak Ajun jelaskan secara panjang lebar, dan juga tadi sedikit dijelaskan oleh Pak Ajun tentang GeoWeb. Jadi bagaimana kita memperoleh informasi geografi dengan jaringan-jaringan internet atau platform-platform yang memang bisa kita miliki. Bahkan mungkin hampir semuanya, bahkan siswa pun, saya yakin siswa pun hampir semuanya ya, mungkin tidak semuanya memiliki gadget Android. Dan ini sebetulnya bisa saya katakan bahwa dunia informasi geografi itu sudah berada di genggaman di genggaman kita semua. Nah, ini juga ada beberapa keterkaitan literasi geologis atau rasa tanggap kita terhadap lingkungan atau kemampuan kita dalam membaca, memahami lingkungan tadi. Bisa kita baca di sini mengenal komponen penyusun ekosistem, lalu kemudian di mana kita berada atau apa sebetulnya yang ada di hadapan kita, itu dengan prinsip-prinsip how and when, atau mengenal prinsip kerjanya, atau bagaimana semua itu saling berkaitan, berinteraksi. Kalau kita melakukan sesuatu, apa nanti akibatnya. Nah, mungkin kepedulian-kepedulian seperti itu yang akan kita butuhkan untuk mengupayakan literasi ekologis. Bagaimana kita parkir, bagaimana apakah parkir kita menghalangi orang orang yang sedang jalan ketika kita berhenti membeli buah-buahan ataupun martabak, apakah mobilnya itu menghalangi jalan atau tidak. Itu sebetulnya bagi saya itu merupakan sebuah literasi ekologis. Bagaimana kita apa yang kita lakukan itu memiliki efek-efek atau memiliki akibat-akibat, dampak-dampak yang mengganggu orang lain, walaupun tidak tidak berupa pelanggaran hukum, tapi di sini saya rasa masalah
etika etika ekologis di sini. Bagaimana kita sadar bahwa di suatu tempat itu bukan kita sendiri yang ada, tapi bagaimana kita berbagi dengan yang lain, bagaimana kita tidak ya mencemari, baik itu pencemaran suara, pencemaran sampah itu biasa, dan ya yang masih belum yang bisa saya atasi di sini adalah bagaimana saya secara literasi ekologis pun masih ada satu hal lagi yang belum bisa saya lakukan, ketika saya selalu mencemari udara. Makanya saya biasanya kalau merokok berada di bawah pohon supaya di sana terdapat simbiosis. Tapi itu apologi saya. Dan di sini kemudian kaitannya dengan bagaimana literasi ekologis, spatial citizenship ini. Spatial citizenship ini adalah refleksivitas pakai X ya, karena ada refleksi dalam arti bercermin atau evaluasi diri. Di sini ada refleksivitas dari kata refleks. Jadi kemampuan kita dalam menggunakan informasi mengakses informasi geografi, kemampuan kita dengan menggunakan apa tadi yang ada di genggaman kita. Saya rasa banyak yang punya refleksivitas tinggi dalam arti menulis SMS tanpa melihat keyboardnya misalnya. Nah itu semacam itu. Jadi dengan sendirinya dan secara refleks kita sudah tidak tergagap-gagap gitu. Dan itu biasanya pada para siswa atau anak-anak yang muda itu refleksivitasnya cukup tinggi dibandingkan kita yang baru saja mengenal teknologi-teknologi tersebut. Nah di sini partisipasi masyarakat bisa melakukan produksi informasi geografis untuk lingkungannya. Nanti dulu saya tunda. Ini kita berpartisipasi untuk memberikan atau untuk membangun informasi geografis. Ini sebetulnya sudah kita susun sejak mulai munculnya Google Map, Google Earth. Lalu kemudian sejak munculnya berbagai macam platform sosial media itu menyediakan fasilitas check-in atau kita berada di lokasi mana, lalu kita kirimkan. Dan pada dasarnya masyarakat atau para citizenship di sini itu sudah melakukan, mereka secara tidak sadar sudah menjadi pengumpul data. Pengumpul data dalam arti data mengenai lokasi itu mereka share. Data mengenai lokasi itu tercatat di Google karena nanti bisa dilihat lagi, dan biasanya memang sering akhirnya sembarangan. Kadang-kadang kita menamai rumah kita atau tempat kita ngumpul itu dengan istilah-istilah yang tidak ada hubungannya. Tapi di sini pun setelah masyarakat itu mengumpulkan, biasanya pihak Google itu keliling untuk validasi lokasi. Berkeliling untuk validasi validasi apakah tempat itu sudah memang akurat atau belum. Jadi sesungguhnya dalam pemetaan ini semua orang terlibat, dan mungkin pemilik dari platform di mana pelayanan itu yang harusnya ketika melakukan istilahnya menentukan titik dan lain titik lokasi tertentu itu membutuhkan banyak surveyor. Tapi di sini masyarakat semuanya sudah berpartisipasi, entah itu sadar, entah itu tidak. Dan itulah yang misalnya kita sholat di Nurul Jannah, biar orang tahu kalau kita sholat kita check-in di masjid tersebut, dan Sherlock membagikan itu, kalau Sherlock istilah di WhatsApp, kita Sherlock dan itu langsung terupload ke platform media sosial kita. Orang-orang banyak membaca dan ada data yang nyangkut di situ, ada data yang tercatat bahwa oh ternyata lokasi Masjid Nurul Jannah ada di sini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah lingkungan, ini kita sebetulnya juga sering beberapa di antaranya itu juga sering mengabarkan bencana, sering mengabarkan ada suatu kondisi tertentu itu dari berbagai macam media sosial, dan beberapa di antaranya itu sudah banyak yang itu tadi share atau mengkomunikasikan informasi geografi
di antara apa namanya di antara para citizen itu, di antara masyarakat itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebetulnya ini harusnya ada di depan, tapi nggak apa-apa. Di sini citizenship ini adalah pengguna awam. Anda tadi sudah. Oke, apa ini silahkan di Anda sendiri, karena tadi sudah saya ternyata sudah saya jelaskan di depan ini tadi. Nah, secara khusus di beberapa negara di luar sana, ini saya mengacu pada Daniel, ternyata, dan memang kebetulan saya menerjemahkan awal spatial citizenship ini hanya berdasarkan pemahaman saya, tapi ternyata secara spesifik ini juga sudah menjadi pendekatan pendidikan. Dan ini ada di suatu pertemuan, tuh kan bahasanya terjemahan banget, di persimpangan. Ini ada pada pertemuan pendidikan citizenship itu sendiri dengan pendidikan geografi dengan informasi geografinya, lalu kemudian pendidikan citizenship itu berkaitan dengan ya etika lingkungan atau etika-etika yang lain, dalam arti bagaimana seorang masyarakat atau seorang warga negara itu sebaiknya, mungkin bapak-bapak ibu guru sudah memahami sekali bagaimana pendidikan kewarganegaraan atau kemasyarakatan. Nah, di sini pendekatan spatial citizenship ini memiliki tujuan pada dasarnya adalah kalau mau kita katakan adalah sebuah pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa menjadi lebih sadar, menjadi lebih berdaya dengan berbagai macam gadget yang mereka punya. Ini kan dalam konteks gadget, dalam konteks segala teknologi yang ada. Dan di sini adalah apropriasi refleksif ruang. Jadinya bagaimana kita itu bisa, kemampuan kita untuk mengenal ruang itu dengan berbagai macam teknologi yang saya terjemahkan sebagai sebagai teknologi tepat guna. Oke, walaupun itu adalah teknologi canggih Android, tapi untuk kali ini saya bisa katakan itu tepat guna. Kenapa? Karena itu memang sudah kita miliki, dan gadget kita ini sebetulnya sudah ketika kita kita explore lagi, sangat-sangat memiliki banyak fungsi ya. Bagi penulis bisa untuk langsung menulis, bagi jurnalis bisa untuk langsung share atau upload berita dan lain sebagainya. Nah, itu kemampuan refleksif kita di bidang kita dengan menggunakan gadget tersebut. Oke, ini gambaran saja, dan saya tidak menjelaskan ini karena memang saya juga menemukan dan belajar ini belum terlalu lama. Nah, di sini ada istilah lagi setelah tadi ada sistem informasi geografi yang memang membangun segala fasilitas, platform dari teknologi komputer dan informatika dan lain sebagainya. Nah, di sini masyarakat atau saya sendiri di sini, saya katakan saya sebagai masyarakat atau orang awam, di sini orang yang selalu menggunakan teknologi itu secara tepat guna, karena saya orangnya kan pengennya yang praktis, nggak mau ribet-ribet dan lain sebagainya, dan sehingga saya harus berpikir gimana caranya menggunakan sesuatu yang sebetulnya itu mungkin tidak yang kompleks, tapi saya hanya gimana memaksimalkan menggunakan ya paling tidak laptop dan HP. Oke, ini juga banyak di yang lain-lain juga tentu saja pernah juga menggunakan gawai atau memaksimalkan fungsi gadget atau gawai ini untuk banyak hal dalam. Oke, ini seperti saya jelaskan tadi bahwa di sini informasi geografi dalam tanda petik sudah ada di genggaman. Tinggal kita peduli atau tidak, tinggal kita mau mengeksplor segala macam yang ada di gawai kita atau tidak. Karena ketika kita tidak tahu gimana sih menggunakan ini itu, sekarang sudah banyak informasi yang mudah kita peroleh. Yang bagi yang suka membaca tentu saja bisa buka website, tips, trik dan lain sebagainya, bagaimana menggunakan WA, bagaimana menampilkan lokasi, itu ada banyak tulisan-tulisan. Belum lagi hari ini banyak YouTube
yang ketika kita tinggal ketik kata kunci saja, kita sudah akan menemukan tutorial atau manual yang kita lihat secara audiovisual, dan itu ternyata banyak sekali mempermudah siswa-siswa kita, bahkan saya sendiri untuk akses buku dan lain sebagainya, karena saya mati gaya benar ketika saya harus mengajar mata kuliah baru dan saya tidak punya sumbernya. Tapi ya God bless internet, subhanallah, dan internet bagi saya itu penting. Saya tidak akan bisa memperoleh berbagai macam buku-buku baru. Ya tidak baru karena yang gratis agak lamaan dikit bukunya, dan saya pencinta buku-buku gratisan. Saya tidak peduli itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pokoknya yang gratis, karena di sini yang bahasa asing itu saya bisa baca dari induknya dan bukan dari kata orang. Nah di sini informasi geografi dalam genggaman, dan di sini ada informasi untuk masyarakat, dan sebetulnya tidak untuk masyarakat juga, tapi sesama masyarakat, sesama citizenship di sini, sesama citizen. Oke, kita bisa berbagi itu lokasi dan atribut dari informasi geografi itu. Sebetulnya kita sudah sangat akrab sekali, dan ya semuanya itu kalau kita bilang mudah, bisa kita mudah, tapi karena saya pun pernah mengalami kesulitan ini ketika di wilayah-wilayah yang kurang sinyal, saya memang banyak disesatkan juga informasi geografisnya oleh Google Map ini dan lain. Tapi itu semua bisa diatasi dengan kita sebagai manusia, kita punya kesadaran ruang, mental map dan lain sebagainya yang itu juga bisa yang harus utama itu harusnya, karena teknologi informasi ini ya merupakan alat bagaimana kita berkomunikasi tentang ruang, tentang wilayah dan keadaan wilayah dan lain sebagainya. Oke, berikutnya saya cepat. Nah, ini saya rasa Anda semua, Bapak guru atau mungkin siswa atau alumni, saya lihat tadi ada di sini. Pernah kan kita melihat view yang seperti ini? Ini tadi saya capture dari HP barusan, hanya untuk untuk sebagai contoh bahwa kesadaran ruang atau informasi geografi itu ada di genggaman. Untuk yang pertama, ini ketika saya ingin disusul, atau misalnya kita pesan Gojek, misalnya kita Sherlock lalu kita dijemput seperti itu, dan Gojek menggunakannya untuk mengukur jarak, misalnya 30 menit atau jaraknya berapa, sudah muncul dan bisa untuk digunakan untuk menentukan tarif. Nah, ini lalu kemudian yang ketiga, yang sebelahnya itu ada letak koordinat di keterangan paling atas. Nah, di sini justru ketika Google itu tidak menggunakan validasi, padahal saya tadi itu wilayah di mana tadi ya, kecamatan Elwa di Melawi. Saya ingin apakah peta itu Citra itu sudah update atau belum, karena konon kabarnya banjir. Saya sebetulnya tadi ingin melihat apakah banjir atau tidak, tapi justru yang saya temukan lihat ada keterangan atau atribut warung bakso tadi. Nah, di sini kita bisa ikut memantau, atau paling tidak minimal kita tahu dan berbagi di sini. Ada karena kerusakan lingkungan itu juga bagi saya sebagai geograf budaya di sini itu sangat-sangat relatif, tapi ketika itu kita lihat di sebelah kiri itu ada bekas-bekas lahan yang hangus. Nah, saya rasa itu bisa, ya paling tidak kita identifikasi itu pernah dibakar walaupun tidak terlalu luas. Lalu kemudian, nah ini juga akan kita katakan kerusakan lingkungan atau tidak. Wilayah-wilayah yang putih ini salah satunya tadi yang dijelaskan atau peta yang mirip dengan Pak Ajun. Wilayah yang putih itu kita pasti akan bisa menduga bahwa tanah yang putih itu sudah ada tutupan lahannya. Tutupan lahannya sudah tidak ditutup oleh pepohonan, tapi di situ lebih ke arah tanah atau pasir. Dan itu pastinya sangat-sangat tidak, bukan dia bisa berbalik sendiri tanah itu, tapi di situ pasti ada aktivitas manusia yang melakukan hal tersebut. Apakah itu merusak, apakah tidak, kita bisa refleksi, kita bisa kembali lagi membaca
buku-buku tentang indikator-indikator lingkungan itu rusak atau tidak. Karena kalau saya lihat sih dari wilayah ini perbandingan antara yang sudah jadi tanah putih atau ya tanah putih seperti itu dengan yang hijau, lalu kemudian yang pola-pola seperti bintang yang bisa kita interpretasikan kalau di wilayah tersebut adalah perkebunan sawit. Nah, paling tidak kita bisa mengetahui, bahkan misalnya saya sudah lama tidak pergi ke arah sana, lalu kemudian saya lihat dengan timeline-nya ini dengan fasilitas Google Earth. Sebetulnya ini contoh yang saya screen dari komputer, tapi dengan dengan gadget biasa, tablet ataupun handphone itu bisa dibuka dengan mudah dan banyak aplikasinya seperti kata Pak Ajun yang gratisan itu banyak. Jadi kita sebetulnya kurang apa lagi sih untuk informasi geografi ini. Sejauh kita tahu, bahkan kadang-kadang untuk melacak orang kita bisa gunakan itu. Oke, ini tadi. Nah, ini untuk apa namanya tadi? Kalau tadi ada saya katakan spatial citizenship saja, ini ada beberapa di antara komunitas, ini hanya salah satu contoh, saya tidak promosi, ini hanya salah satu contoh yang kebetulan saya ketahui di sini ada komunitas-komunitas yang mengembangkan, ini sains informasi geografi, jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya GISC atau Geography Information Science. Jadi di sini bagaimana kita menggunakan hasil yang diproduksi oleh GIS tadi itu bisa dikembangkan untuk dimanfaatkan. Jadi di sini ada edukasi masyarakat sebetulnya. Kemarin banyak sekali webinar, mereka melakukan pelatihan-pelatihan dan tidak menggunakan fasilitas yang rumit, tapi yang sangat populer seperti kemarin yang relawan Indonesia ya kalau tidak salah, itu mengajarkan bagaimana kita membuat menyajikan informasi geografi dalam kombinasi peta dan citra dengan memberikan titik-titik tertentu di Google Map, dan itu bisa tershare, semua orang bisa mengakses, bisa melihatnya. Oke, ini dan di sini ada istilah khusus bagi mereka yang memang menggeluti sains informasi geografi ini. Bisa kita katakan mereka adalah pelaku spatial citizenship science. Jadi mereka sudah membentuk atau membentuk walaupun mereka masih awam, tapi mereka sudah pada level yang lebih tinggi. Jadi membentuk sains atau mulai membuat itu bergerak menjadi sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan tersendiri, dalam arti ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh mereka, diproduksi oleh masyarakat awam. Dan saya katakan kita semua bisa, kita semua berhak, kita semua ya mau tidak mau kita sudah memiliki kesadaran keuangan, kesadaran informasi geografi yang sebetulnya sudah meningkat atau sudah berkembang. Saya tidak tahu meningkat atau tidak karena harus ada indikatornya. Di sini berkembang, dan mungkin tidak ada semacam bukti, tapi ini semua bisa kita rasakan. Benar enggak sih? Sekarang kita tidak perlu takut untuk keluar di jalan-jalan di sebuah kota dengan menggunakan motor selagi sinyal internet bagus, sinyal GPS ada. Nah, disitulah kita kita akan dipandu oleh artificial intelligence tersebut. Nah, ini salah satu hasil karya dari hasil karya dari tadi yang kalau tidak salah ini hasil karya dari hasil kursus hasil dari kursus atau pelatihan atau edukasi tadi tentang tentang penggunaan ini dengan menggunakan Google Earth atau Google Map di sini. Nah, ikut menandai bagian-bagian tersebut. Dan ini dicontohkan di kota Pontianak.
Nah, di sini kita bisa berbagi ketika ini kita upload, ketika ini kita share, atau ketika kita menandai saja, ketika seseorang menuliskan kata kunci persebaran sampah, mereka akan langsung menemukan ini dan beberapa data varian yang lainnya. Nah, seperti ini tadi yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Artinya, dari semua itu sebetulnya kita sudah bisa mengetahui keadaan sekitar kita, lingkungan sekitar kita, ekologi sekitar kita, walaupun tidak seluruhnya, hanya beberapa hal, tapi ini sebetulnya kita sudah banyak sekali memiliki literasi ekologis, entah itu sudah terinternalisasi dalam afeksi ataupun hanya sekedar di kognisi kita, literasi ekologis itu minimal secara kognisi tidak kita ragukan lagi bahwa sudah mengalami perkembangan. Oke, berikutnya. Nah, ini juga salah satu kita bisa melihat seperti ini di sebelah kiri ini ketika versi terrain. Jadi kita bisa melihat ketinggian walaupun tidak seprofesional seprofesional para geograf yang memang menggelutinya. Di sini paling tidak kita tahu bahwa itu ada bukit yang cukup tinggi. Dan berikutnya versi satelit itu bisa dilihat ini wilayah di sekitar peniraman tambang-tambang batu. Nah, dari literasi ekologis misalnya kita berefleksi, merenung-renungkan, kita melihat ini berdasarkan waktu karena Google Earth menyediakan map atau citra seperti ini dari waktu ke waktu. Apakah mungkin sekitar 10-20 tahun lagi apakah bukit ini masih ada? Nah, ketika kita mungkin ketika memiliki literasi ekologis yang lebih, apakah ini berkelanjutan? Apakah hanya ini saja manfaat atau arti dari sebuah bukit yang ada di peniraman ini? Mungkin beberapa anak turun kita akan melihatnya nanti ini semacam danau biru. Awalnya gunung, nanti kita akan melihat ada danau di sini. Ketika batu itu diambil terus dan menjadi yang tadinya bukit, bisa jadi bentang lahannya akan menjadi berubah sebaliknya. Dulu keterangannya bukit, mungkin di masa yang akan depan keterangannya adalah danau. Kemudian ini dari Nulsoft, Earth Nulsoft. Ini waktu yang bagian paling bawah. Yang bagian paling bawah itu adalah ini sangat-sangat interaktif dan dan live bisa kita lihat lifetime. Itu pada saat sekitar 3 tahun yang lalu waktu Pontianak Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tengah. Ini bisa kita lihat di sini yang berwarna ungu. Ini kita lihat tadi Pak Ajun memperlihatkan memperlihatkan bagaimana tanah kita bisa mengetahui temperatur tanah, permukaan bumi dan lain sebagainya. Dari Nulsoft Earth ini kita bisa melihat asap dan kemudian bisa kita lihat warna ungu tersebut adalah temperatur. Dari sini kita bisa mengindikasikan di mana terdapat kebakaran. Itu Riau, lalu kemudian sekitar ujung Kalimantan Tengah ke arah Kalimantan Selatan, lalu yang paling atas itu ada kemungkinan sekitar Sanggau atau Kapuas Hulu Nah, di sini lalu kemudian yang garis-garis putih itu adalah arus angin. Nah, ini tadi juga yang akan saya tunjukkan bahwa di semua gadget itu muncul ada sebetulnya. Itu seperti ketika ini, ya saya ambil contoh ini tahun berapa ya, 5 tahun yang lalu. Saya share lokasi ini di platform Facebook supaya teman-teman segera menyusul karena waktu itu saya ingin mencari hiburan bersama-sama. Dan itu 5 tahun yang lalu
apa namanya, Inul Vista belum di Jalan Imam Bonjol, tapi masih di apa namanya, Matahari Mall atau Jalan Jenderal Urip. Itu apa namanya, sebagai alat komunikasi atau mengkomunikasikan informasi geografi, menginformasikan posisi saya di mana, kegiatan saya apa, lalu kemudian atribut yang ada di sana adalah karaoke dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan kalau mau mencoba di earth-null-school.net. Ini semuanya bergerak. Jadi angin tersebut, arah angin itu bergerak seperti apa, itu kita bisa lihat. Lalu kemudian yang di sini, kalau ini dilihat berdasarkan tingkat polusi. Saya kurang tahu polusi atau temperatur. Ini kita lihat yang temperatur paling panas. Ini saya ambil barusan tadi, saya capture barusan. Jadi, nah seperti ketika itu apa namanya, gejala atmosfernya itu adalah yang garis-garis putih. Dan kita tahu bahwa ada angin puting beliung di sekitar Filipina di bagian atas. Nah seperti itu. Di sini saya hari ini tidak tahu sebetulnya kondisinya seperti apa, tapi dari arah anginnya, kecepatannya ini bisa kita temukan di sini. Nah di sini bagi saya informasi geografi yang spasial, apa namanya, spatial citizen tadi itu juga bisa. Saya pernah menggunakannya sekitar 3-4 tahun yang lalu menjadi sebuah penelitian yang sederhana hanya dengan menggunakan apa namanya, fotografi, lalu kemudian Google Earth, lalu dan juga di sini saya tidak menggunakan sistem informasi geografi, aplikasi-aplikasi sistem informasi geografi peta yang kecil ini, yang manual ini kami menggunakan semacam kartografi digital, karena menggambarnya pun saya jujur saja saya trace, kami trace dari apa namanya, dari Google Earth sebagai sumber, lalu kemudian dengan telaten kami arsir, kami gambar. Jadi ini sebetulnya gambarnya sangat-sangat manual dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kartografi, karena outputnya juga bukan sistem data tapi lembaran peta saja, maka kami bisa lakukan itu dengan aplikasi grafis. Kami menggunakan Corel Draw. Oke, dan ini juga akhirnya apa namanya, di sini bisa kita lihat bagaimana tentang kondisi lingkungan atau keadaan alam kita. Itu juga di earth-null-school.net itu juga bisa di zoom. Lalu kemudian di sisi lain di sini orang awam saya simpulkan bahwa kita semua sudah banyak menggunakan, dan sebetulnya kita sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam menggunakan atau mengakses informasi geografi ini di berbagai aspek. Kita sudah sampai hari ini, dan itu ada dalam genggaman, dan saya rasa ini nanti juga bisa menjadi inspirasi untuk apa namanya, kreativitas kita semua untuk memaksimalkan fungsi-fungsi dari berbagai hal yang memang sudah tersedia, dan tinggal kita ambil begitu, apa namanya, kita tinggal memanfaatkan saja lah. Orang awam yang seperti saya yang selalu, karena setelah usia 40 saya ketika mempelajari aplikasi itu tidak seperti masa usia 20 dulu, tapi belum juga berhasil apa namanya, menguasai aplikasi Quantum Keys atau ArchView. Ya, saya hanya tahu prinsip-prinsip geografinya saja, tapi secara teknis saya selalu minta bantuan teman-teman apa namanya yang memang secara teknis sangat-sangat menguasai. Jadi saya di sini akhirnya sebagai posisi saya di sini selain sebagai orang awam yang mengajar di geografi pendidikan, dan juga sebagai orang yang menggemari budaya dan selalu menceritakan kebudayaan, di sini saya akhirnya ya memanfaatkan saja apa yang sudah ada. Karena ketika saya harus membuat jaringan-jaringan apa namanya, membuat sistem yang luar biasa heboh ini, sudah banyak orang yang pinter. Tapi memaksimalkan bagaimana apa yang kita gunakan di sini,
Itu justru tantangan kreatif kita di masa yang akan datang. Dan mungkin Bapak Ibu guru juga atau mungkin pengajar-pengajar yang lain, ini saya juga cuma membesarkan hati atau alasan saya karena mengalami kesulitan di belajar di sistem informasi geografi yang sangat perhitungan dan banyak perhitungan, banyak metrik dan lain sebagainya. Tapi di sini paling tidak saya masih bisa berguna di sini, yaitu dengan membaca apa yang mereka sediakan, teman-teman sediakan. Dan di situ pula kita bisa berbagi peran masing-masing. Oke, moderator, saya rasa saya cukupkan sekian, dan saya hanya tidak memberikan materi sesungguhnya, tapi menceritakan pengalaman sendiri, baik itu pengalaman apa yang biasa sering saya gunakan ataupun ya sedikit buku yang bisa saya baca di sini. Dan itu pun saya tidak bisa membaca dengan cepat karena seperti Fritjof Capra yang Web of Life itu menarik, tapi sampai hari ini juga belum bisa terselesaikan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sekilas paparan mewakili orang awam gitu ya, meskipun beliau berkecimpung di bidang akademis, tapi sebagai dengan latar belakang yang berbeda, atau maksudnya tidak dengan latar belakang yang tidak jelas. Dengan latar belakang pendidikan yang tidak linear atau tidak sebelumnya tidak begitu akrab dengan sistem informasi geografis. Namun kita sebenarnya sebagai spatial citizenship sudah bisa berpartisipasi, memanfaatkan, menggunakan atau mengoptimalkan geomedia yang sudah tersedia dan semakin dipermudah fiturnya untuk para user atau pengguna.